Tahun 2024 mungkin udah berlalu, tapi kisah cinta dari anime romance tahun itu masih bikin hati ngeleleh. Dari pasangan yang bikin iri sampai drama yang sukses ngancurin mental. Ini dia deretan anime romance 2024 paling romantis yang wajib banget lu semua tonton. あなたはもう私以外のことを全て忘れてもいいよ。私がずっと面倒見てあげるから。 Yang pertama ada Raisewa Taningai. Setelah bertahun-tahun berseteru, bos Yakuza Osaka dari keluarga Somei dan bos Yakuza Tokyo dari keluarga Miyama akhirnya mutusin buat gencatan senjata dengan cara ngejodohin cucu mereka, Yoshino Somei sama Kirishima Miyama. Gara-gara hal ini, si Yoshino yang masih umur 17 tahun kudu pindah ke Tokyo, tinggal bareng keluarga Miyama dan sekolah bareng tunangannya. Awalnya si Kirishima tuh kelihatan ramah banget dan selalu bersikap sopan. Tapi ada sesuatu yang bikin si Yoshino ngerasa kagak enak, seolah ada sisi lain dari cowok ini yang belum kelihatan. 実は俺吉野のことすごい期待しててさ、さぞかし甘やかされて育って死ぬほどわがままで自分が世界の中心だと思ってる女なんだろうなって。 Ternyata feeling si Yoshino bener. Di balik wajah cakep dan sopan santunnya, si Kirishima adalah psikopat masokis yang gak cuma bisa nyiksa orang tanpa berkedip sekalipun. Lebih gilanya, doi malah birahi kalau diperlakuin kasar, baik secara fisik maupun verbal. Yang paling doi pengen tuh seorang tunangan yang manja dan egois yang bisa ngancurin hidupnya. Tapi begitu sadar kalau si Yoshino kagak sesuai ekspektasinya, si Kirishima langsung nunjukin sifat aslinya dan mulai ngehina-hina tuh cewek secara terang-terangan. Bukannya takut atau kabur, si Yoshino malah punya rencana buat balas dendam, bikin si Kirishima jatuh cinta setengah mati padanya, terus ngancurin hatinya seketika tanpa ampun. 好きだ。今まで生きてきて一番最高にゾクゾクした今もしてる。好きだ。絶対結婚しよう。俺の人生めちゃくちゃにして。 Kimi wa Meido-sama. Suatu hari, Hitoyoshi Yokoya lagi santai di rumah, pas tiba-tiba bel pintunya bunyi. Di depan rumahnya berdiri seorang cewek tanpa nama yang pakai baju maid. Dengan polosnya nawarin diri buat jadi pelayannya. Katanya, mantan majikannya yang dulu nyuruh doi ke keluarga Yokoya. Dan lebih gilanya lagi, doi sebenarnya seorang pembunuh bayaran. Si Hitoyoshi jelas kaget setengah mati, langsung nolak mentah-mentah. Tapi pas tuh cewek pergi, doi kagak sengaja ninggalin sesuatu. Si Hitoyoshi buru-buru ngejar buat balikin. Tapi malah hampir pergi ke isekai ketabrak truk. Untung cewek tadi gercep nyelamatin doi pas di detik-detik terakhir. Akhirnya dengan perasaan campur aduk, si Hitoyoshi pun ngebiarinya tinggal. 片付けますので。あ、 ご心配おかけしました。さすがにこれ以上の失態は。Ironisnya, si maid ini benar-benar kagak bisa ngapa-ngapain selain urusan ngebunuh. Karena ya, sejak kecil Doi itu udah dilatih buat itu. Tapi si Hitoyoshi kagak peduli. Doi nerima cewek itu dengan tangan terbuka dan ngajak buat ninggalin masa lalunya yang kelam. Sebagai simbol awal baru, si Hitoyoshi ngasih Doi nama Yuki. Tanda dimulainya perjalanan cewek itu nunjukin kehidupan normal dan kebahagiaannya yang selama ini kagak pernah Doi rasain. おかげで。そこ寝るんじゃない。Tokidoki Bosoto Rushiago Dedereru Tonarino Aliasan. Masa Chikakuze, siswa tahun pertama di Akademi Seirei yang super bergengsi. Terkenal sebagai pemalas sejati. Alih-alih serius belajar, Doi lebih sering ketiduran di kelas atau sibuk main gacha. Tapi biarpun terkenal kagak niat, Doi justru narik perhatian seorang cewek bernama Alisa Mikhailovna Kujo, si putri es yang selalu kelihatan anggun dan nyaris sempurna di mata semua orang. Milashka. Milashka. 可愛いってなんだよ、可愛いって。それさっきも言ったよな。 Ай, покраснел? Прям как ребенок. 誰が赤ちゃんだこの野郎。
Cewek yang biasa dipanggil Alia ini setengah Rusia, setengah Jepang, yang punya aura elegan dan bikin semua orang kagum setiap doi lewat. Tapi dibalik sikapnya yang selalu galak dan ngegas ke si Masachika soal kebiasaannya yang males-malesan, ternyata doi punya rahasia kecil yang gemesin. Doi sering nyeletuk godaan manis dalam bahasa Rusia buat nutupin perasaannya yang sebenarnya terpendam. Sayangnya atau malah untungnya, si Alia kagak sadar kalau si Masachika ngerti tiap kata yang doi ucapin. Soalnya tuh cowok fasih banget bahasa Rusia. Penasaran sama sikap si Alia yang suka plin-plan, si Masachika pura-pura bego dan tetap mainin perannya sebagai cowok clueless. Dari sinilah hubungan unik mereka mulai berkembang, penuh momen manis dan interaksi yang kagak biasa. Make heroin ga o Sugiru. Kazuhiko Nukumizu, seorang siswa SMA pertama yang kagak paham soal cinta-cintaan. Sering mikir, gimana ya kalau hidup gua tiba-tiba jadi cerita romansa. Tapi karena ngerasa dirinya cuma NPC dalam kehidupan orang lain, doi lebih milih hidup santai sebagai introvert yang jarang berinteraksi sama orang lain. Sayangnya, rencana hidup tenangnya langsung berantakan gara-gara satu kejadian absurd. Doi kagak sengaja jadi saksi pas seorang cewek bernama Ana Yanami, cewek populer di kelasnya, ditolak mentah-mentah sama teman masa kecilnya di tengah restoran keluarga. Atashi, 振られたんだな。 Sebenarnya si Nukumizu pengen pura-pura kagak lihat dan lanjut hidup kayak biasa. Tapi masalahnya si Ana malah curhat ke doi dengan penuh drama. Ngeluh soal nasib tragis cewek childhood friend yang selalu kalah dalam percintaan anime. Dari situ tanpa sadar si Nukumizu malah kebawa masuk ke dalam drama percintaan kagak cuma satu cewek, tapi dua lagi. Ada Lemon Yakishio, atlet ceria dari klub lari yang penuh energi, dan Chika Komari, cewek pemalu dari klub sastra. Sekarang nih cowok yang awalnya cuma pengen jadi NPC malah keseret ke dalam kehidupan. Terlalu banyak heroin yang kisah cintanya berantakan. 姫宮さん、なんかすごいな。ぬっくん、どう？怖いでしょ。露出が多い。 Nah, sebelum lanjut, gue cuma pengen ngasih tahu nih, kalau gue bareng teman-teman gue baru aja bikin channel YouTube baru namanya Alterasi Publik. Rencananya channel ini bakal diisi konten street interview, alias nanya-nanya orang di jalan seputar kehidupan lah, politik sampai cinta. So, jangan lupa subscribe juga buat lo yang tertarik. Linknya ada di deskripsi atau di akhir video ini nanti. Level ini Kara Chitodata, Motoyusa Koho no Matari Sekai Life. Jadi, ada seorang pedagang baik hati namanya Banaza yang tiba-tiba disummon ke dunia lain buat jadi pahlawan di kerajaan bernama Clayrod yang bakal ngalahin Raja Iblis. Setelah tahu kalau status si Banaza rendah banget, posisinya langsung digusur sama pahlawan lain yang dipanggil yang punya status dewa. Alhasil si Banaza malah diasingin ke area terpencil buat mati di sana. 甘いわね。 Tapi ternyata setelah ngalahin satu ekor slime dan naik ke level 2, si Banaza punya skill yang bikin statusnya jadi infinity. Dari sini mah nih cowok jadi orang terkuat di dunia itu dan ganti nama jadi Flio, biar pihak kerajaan kagak ngejar. Udah gitu, saking kuatnya si Flio malah ngawinin salah satu jenderal Raja Iblis bernama Fenris. 部屋はありますし、私たちは一つのベッドで寝ればいいのですから。夫婦ですから当たり前ですわ、旦那様。 Yubi Sakito Renren. Buat seorang cewek bernama Yuki Itose, mahasiswa yang punya gangguan pendengaran sejak lahir, hidup dalam keheningan udah jadi hal yang biasa. Dunianya kecil dan kagak banyak perubahan. Pergi ke kampus cuma belajar terus ngobrol sama sahabatnya, Rin Fujishiro, dan komunikasi lewat tulisan atau chat. Rutinitas yang gitu-gitu aja tanpa ada sesuatu yang baru. この人？なるほどね。いつおみさんか。ユキの顔かわいい。恋？恋って早いよりんちゃん。
Tapi pada suatu hari, pas lagi perjalanan ke kampus, Doi ketemu Itsuo Minagi, mahasiswa yang jago banyak banget bahasa dan hobi jalan-jalan. Ternyata si Itsuomi ini temennya Shirin. Waktu tuh cowok tahu soal kondisi si Yuki, Doi kagak kaget atau kasihan. Doi malah nerima si Yuki apa adanya, tanpa ragu. Sikap santainya itu bikin hati si Yuki bergetar. Dari momen kecil itu, hidup mereka perlahan berubah, sedikit demi sedikit, seiring mereka mulai ngebuka dunia satu sama lain. Dan satu lagi ada Dosan Kogalwa nama Ramenkoi. Baru aja pindah dari Tokyo ke Hokkaido, seorang cowok bernama Tsubasa Shiki excited banget buat nikmatin pemandangan musim dingin yang kagak pernah Doi rasain di ibu kota. Tapi kagak butuh waktu lama buat impian indahnya hancur. Ternyata dinginnya Hokkaido jauh di luar ekspektasi, bikin Doi kaku dan hampir beku. Pas nyari jalan pulang, Doi malah ketemu cewek bernama Minami Fuyuki, cewek lokal tobrut yang super ceria dan bawel. Ajaibnya, meskipun suhu nyaris beku, si Fuyuki santai aja pakai rok pendek. いや、何これ、距離の詰め方、急、緩急。この腕は。だって寒いんだもん。いいよ。柔らかいものが当たっておる。ねえ、てかいつまで敬語なの？もうタメ口でいいっしょや。いや、Si Fuyuki langsung ngajak ngobrol tanpa basa-basi. Dan disitulah si Tsubasa sadar kalau yang bikin Doi kewalahan bukan cuma hawa dingin, tapi juga cewek satu ini. Keesokan harinya, kejutan lain datang. Ternyata si Fuyuki sekelas sama Doi, dan duduknya juga persis di sebelahnya. Sejak saat itu, si Tsubasa terus ke bawah dalam kehebohan si Fuyuki, yang kagak ada habisnya. Lambat laun, Doi mulai jatuh cinta. Bukan cuma sama kehidupan di Hokkaido, tapi juga sama si Fuyuki yang makin hari makin bikin hatinya anget. ちょっと待って。何この声。まさか、冬木さん？もうダメ。お腹いっぱい。それにしても無防備すぎないか？ Oke, segitu aja buat hari ini. Makasih banget buat para member yang tiap bulan selalu ngasih support. Itu tuh berarti banget buat gua. Nah, seandainya ada anime romance lain yang kagak gua masukin ke daftar, lu bisa tulis aja di kolom komentar. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah daftar tontonan anime lu. Sekian dari gua, sorry kalau salah kata. Bye!